Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan Universitas 11 Maret dan segenap seluruh sivitas akademika Universitas 11 Maret yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia pada tahun ini. Terlebih lagi, alhamdulillah kita juga diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pengajian sore hari ini menjelang berbuka puasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian singkat menjelang buka puasa sore hari ini, kami ingin menyampaikan tentang korelasi kewajiban kita dosen sebagai peneliti dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tema ini kami sampaikan dalam rangka memotivasi, mendorong, mendukung kegiatan riset dan inovasi di Universitas 11 Maret. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang universal, tidak terbatasi geografi, tidak terbatasi suku, bangsa, ras. Bahkan agama ini juga diserukan untuk para jin. Wujud dari pemahaman ini adalah pemeluk agama Islam yang soleh sebagai pribadi yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan tauladan utama Nabi Allah Muhammad SAW. Ayat ini termasuk dalam jenis ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan jagat raya dan alam semesta. Pengkajian ayat kauniyah juga mengajari manusia agar senantiasa hidup dalam keseimbangan antara keahlian secara intelektual dan kearifan secara spiritual. Dalam surat Al-Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dimensi yang luas dari apa yang kami sampaikan di atas adalah bahwa Allah telah mewahyukan kitab suci Al-Quran bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Quran ini adalah kitab Allah yang tersurat,
maka alam semesta ini adalah kitab Allah yang tersirat di jagat raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 91 tadi menyebutkan, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dalam persepsi kami, bisa jadi bahwa Bapak Ibu dosen sekalian di Universitas 11 Maret adalah termasuk orang-orang yang selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi melalui kegiatan riset atau penelitian Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita sebagai peneliti sangatlah mulia dan sesuai dengan Al-Quranul Karim untuk mempelajari apa yang ada di alam semesta sebagai kitab Allah yang tersirat di alam ini. Berdasarkan apa yang kita bahas ini, maka kita dapat menguatkan bahwa meneliti adalah suatu kewajiban karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, mengapa meneliti adalah suatu kewajiban? Karena meneliti adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan arti dari bagian akhir ayat Al-Imran 191 tadi. Jadi apa yang kita lakukan dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk ibadah, untuk memelihara diri, khususnya para peneliti dari siksa api neraka, atau memelihara diri peneliti dari dosa. Hal ini sesuai dengan arti bagian akhir dalam Al-Imran 191. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca kitab Allah yang tersurat tadi, maka jika kita meneliti merupakan perintah Allah untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersirat di jagat raya ini. Hasil dari riset peneliti diyakini pasti tujuannya baik dan memberikan manfaat baik bagi manusia dan alam semesta. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan menyampaikan sebuah karya besar yang diperoleh dari membaca ayat Allah yang tersirat di alam melalui penelitian, yaitu sebuah sistem kancing baju. Sistem kancing baju yang meniru duri semak-semak yang menempel pada sepatu seorang insinyur Jos de Mestral ketika lewat semak-semak di pagi hari. Selanjutnya, model dari pengait, model dari duri semak-semak ini dikembangkan dengan secarik nilon dan secarik kain nilon sebagai pengaitnya. Produk ini dikenal dengan nama perban velero. Apa yang saat ini sudah digunakan untuk pengunci bagi baju astronot luar angkasa, perban velero, dan juga sudah digunakan yang kita pakai sehari-hari kalau Bapak Ibu memiliki tas untuk buka tutup yang tanpa resleting ataupun dengan menggunakan pengunci tempel. Juga digunakan Bapak Ibu pada pengunci sepatu dengan sistem tempel dan lain sejenisnya. Riset yang dikembangkan adalah dengan mengatur kelenturan, kumparan dan lengkungannya pada benang nilon atau duri nilon yang didesainnya. Itu adalah alasan yang pertama sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah karena manusia diberi akal dan ilmu. Bekal yang berharga dari akal yang tidak tampak diantaranya adalah tafakkur atau berpikir. Dengan berpikir membuat manusia dapat mengolah kehidupan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Akal merupakan modal agar manusia yang mau bergerak untuk mencari ilmu demi kesempurnaan ilmunya. Dengan ilmu, manusia mendapat apa yang diingini. Termasuk dalam hal ini adalah ilmu yang dimiliki oleh para peneliti di Universitas 11 Maret merupakan aset yang sangat besar bagi para dosen, peneliti, dan juga bagi Universitas 11 Maret. Para peneliti melakukan aktivitas risetnya
tentu karena untuk menambah ilmu dengan modal keinginan oleh akal yang dimiliki, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru ilal ulul albab. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hikmah ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami rahasia-rahasia Islam atau rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh sukses lain atas keberhasilan seorang ilmuwan atau peneliti yang dengan ilmunya memberikan banyak manfaat, sehingga manfaat yang besar khususnya bagi perkembangan teknologi kapal selam di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa moncong seekor ikan lumba-lumba itu adalah merupakan salah satu contoh terbaik ya, untuk rancangan haluan kapal selam modern yang hingga saat ini masih dikembangkan. Dengan bentuk kapal selam seperti moncong dan tubuh ikan lumba-lumba, maka kapal selam Jerman, kebetulan Jerman adalah yang pertama meniru desain kapal selam dengan moncong ikan lumba-lumba. Kapal selam desain Jerman ini mampu menghemat bahan bakar hingga 25%. Melalui proses penelitian lebih lanjut selama 4 tahun yang dilakukan oleh para insinyur kapal selam di Jerman, yaitu dengan mendesain dan membuat selubung kapal selam yang memiliki sifat seperti kulit lumba-lumba, maka hasilnya sangat luar biasa, yaitu terjadi peningkatan kecepatan kapal selam hingga mencapai 250%. Artinya dengan mengembangkan desain moncong kapal selam seperti lumba-lumba dan desain kulit kapal selam seperti kulit lumba-lumba, maka terjadi penghematan bahan bakar 25% dan kecepatan kapal selam meningkat menjadi 2,5 kalinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alasan yang ketiga adalah mengapa dosen atau kita harus meneliti, karena manusia diberi nafsu. Di samping diciptakannya akal oleh diri manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan apa yang disebut dengan nafsu. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan menyertakan akal tanpa hawa nafsu, dan Allah menciptakan binatang dengan menyertakan hawa nafsu tanpa akal. Maka barang siapa yang ilmunya atau akalnya menguasai hawa nafsu, maka dia lebih baik dari malaikat. Dan sebaliknya, barang siapa yang hawa nafsunya mengalahkan ilmunya, maka dia lebih buruk dari binatang. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang ilmunya atau akalnya menguasai hawa nafsu, dan kita dapat lebih baik dari malaikat. Dengan posisi dosen peneliti UNS seperti ini, maka dipastikan bahwa para peneliti akan selalu memiliki nafsu yang besar yang dikendalikan oleh akal kita masing-masing, untuk bisa meneliti lebih lanjut guna memberikan manfaat yang lebih besar. Sebagai contoh, kita ketahui bahwa seorang profesor peneliti di Fakultas Pertanian yang telah mengembangkan riset tentang anggrek telah berhasil memperpanjang lifetime atau masa umur dari mekarnya bunga anggrek. Maka pada tahapan berikutnya adalah karena nafsunya yang positif,
maka peneliti itu bisa berpikir bagaimana berupaya mempercepat proses munculnya bunga anggrek yang warna-warni dengan indahnya, dengan masa mekar bunga yang lebih lama lagi. Insya Allah dengan semangat niat meneliti untuk memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi riset kita semua. Alasan yang terakhir mengapa kita harus meneliti adalah semata-mata untuk mengetahui kehebatan atau kebesaran Allah Sang Pencipta. Hubungan manusia dengan alam termasuk melalui aktivitas penelitian dalam kegiatan para peneliti, dan sadar akan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan seluruh alam semesta, maka hal ini akan memperluas iman. Sebagai penutup, kami bacakan arti surat Az-Zumar ayat 21 untuk memberikan semangat kita semua untuk selalu belajar dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Semoga dengan kajian yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.